kita sepakat saudara bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Berikan senyum kiri kananmu di rumah atau dimanapun saudara berada. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya saudara, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena Bapa pegang tangan setiap kita. Karena ada Bapa yang terus menuntun langkah-langkah kita. Kita bersyukur malam hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah doa malam. Kita rindu bukan sebagai ibadah yang rutinitas. Tetapi dengan kerinduan, dengan kehausan kita datang menyembah Dia. Amin saudara, sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka ibadah doa malam ini di dalam doa. Kita mau mengucap syukur, kita mau terus tinggikan Tuhan. Segala hal boleh terjadi, tetapi Allah Immanuel menyertai kita. Bapa, ini setiap kami datang dengan segala keadaan kami Tuhan. Engkau yang tahu dan menyelidiki hati setiap kami. Kami datang Tuhan dengan kerinduan. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Kuduskan dan layakkan setiap kami. Basuh kami dengan darah Yesus. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan Engkau di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami mau panggil Engkau Bapa. Bapa, ini kerinduan kami. Pegang tangan kami melalui setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan dengan penuh kasih. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Katakan lagu ini dari awal. Yes Lord. Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Kami perlu Engkau Bapa. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa,
kami tidak dapat berjalan sendiri ya Bapa. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Angkat tanganmu, katakan, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Kita punya Bapa yang pegang tangan kita. Amin saudara. Kita akan lagu ini dari awal. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Kami perlu hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Kami perlu hadiratmu Tuhan yang membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Amin. Katakan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Saudara yang memerlukan hadirat Tuhan,
Hari-hari ini angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang menguatkan, hadirat-Mu yang membebaskan Tuhan. Sama-sama buka mulutmu, sembah Dia. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami serukan. Bapa pegang tangan kami, Bapa tuntun kami. Haleluya. Oh, yaralabaya shandaralabaya ralabaya ralamo. Yaralabata karalabaya shandaralab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 ar. Kami gak mau jauh Tuhan dari hadirat-Mu. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kirapata karalabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Dalam hadirat-Mu kami yang lemah dikuatkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Burapata karalabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hadirat-Mu membawa kesembuhan buat kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan buat keluarga kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan di masa pandemi ini. Buralabata karalabaya ralaba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 r. Hirabasyandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kurapata karalabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan, semua tersedia apa yang kami butuhkan Tuhan hari-hari ini. Oh rabata karalabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari saudara datang menyembah Tuhan, datang dalam hadirat-Nya. Karena dunia ini tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan di dalam hadirat-Nya. Kita tidak bisa membeli hadirat Tuhan. Oleh karena darah Yesus kita dilayakkan masuk dalam hadirat-Nya. Oh rabata karalabaya syandaralaba. Layakkan setiap kami Tuhan. Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang mulia Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya. Kami mau terus Tuhan komitmen menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan-Mu Tuhan. Engkau ajaib buat setiap kami. Engkau luar biasa buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Angkat tanganmu, sembah Dia dan katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yes Lord, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, katakan Yesus hebat. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang ajaib. Amin saudara. Apapun yang hari-hari ini kita sedang alami, kita tidak pernah sendiri. Amin. Ajaib Kau Tuhan, luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya Allah yang luar biasa. Yesus kita dahsyat. Amin saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yuk dengan segenap jiwa katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yo semua yang di rumah-rumah dimanapun, tepuk tangan buat Allah kita. Dia layak. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk nari sama-sama buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes. Sorakan haleluya. Haleluya, Dia Raja mulia. Yesus Kristus namanya. Amin saudara. Kita akan membaca bersama-sama, memperkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kita akan persiapkan persembahan kita. Saya persilakan Pak Agus Salem untuk memimpin dalam doa. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita sebelum memberikan persembahan yang terbaik.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan atas berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan yang akan diberikan, pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan dengan berkat yang berasal daripada Tuhan, berkat berlipat kali ganda. Pimpinan penyertaan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan maupun mengembalikan persepuluhan melalui rekening yang tertera di layar, scan QRIS. Setelah kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga, amin saudara. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah pujian yang baru saudara. Kita akan belajar bersama-sama pujian ini. Lagu yang sangat indah, yang mengingatkan kita untuk berseru kepada Yesus. Berseru kepada nama di atas segala nama. Dia Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Di layar Bapak Ibu akan ada liriknya, kita sama-sama belajar lagu ini. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita akan lagu ini dari awal. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala
Yesus sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Lagu yang sangat indah, kita katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari berseru, panggil namanya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Oh ya Rabba da 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 ba 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 ba. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Oh ya Rabba da kaya sika. Haleluya. Ya na 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 ba ba ta kaya sika da ba 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 ba. Yesus, Yesus, kami berseru memanggil nama-Mu. Oh ya rana bataka ya sikara ba 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 ba. Yesus, kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir di tempat kami saat ini. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau hadir ketika kami membuka hati kami.
Dan Engkau Roh Kudus yang melawat setiap kami, memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Segala perkara cakap kami tanggung bersama dengan Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan dan Engkaulah sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami percaya hadirat-Mu begitu powerful memenuhi setiap hati kami. Bahkan memenuhi setiap tempat di mana kami berada Tuhan, rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Urapi mulut bibir hamba dan perkataan yang sederhana yang mudah dimengerti bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Keluarga Rohani House of Grace. Saya percaya ini adalah rumah anugerah Tuhan dan jemaat Tuhan yang terkasih, yang begitu dikasihi Tuhan. Pertama-tama, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan thank you so much for Pastor Audi. Pastor Audi ini secara face to face saya nggak kenal, tetapi secara online saya kenal, karena pertama saya kenal melalui Pak Gerard. Pak Gerard rekomendasi gembala kita yang Tuhan kasihi, Pastor Audi, untuk bisa sharing firman Tuhan melalui Zoom juga di keluarga rohani kita di BCM Myanmar. Jadi disitulah saya starting point kenal dengan Pastor Audi, gembala kita. Dan berikutnya saya kenal beliau karena beliau adalah guru kom saya. Jadi kita bangga punya pastor atau gembala yang punya kepemimpinan dahsyat dan luar biasa untuk menjadi pengajar, untuk mengajar setiap orang, bahkan banyak orang, terutama jemaat Tuhan yang ada di House of Grace. Jadi saya ini adalah murid secara online virtual dari KOM 100 bersama Pastor Audi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pastor Audi untuk kesempatannya saya bisa sharing di ibadah doa malam hari ini. Bahkan untuk Pak Stefanus juga terima kasih buat kesempatan yang dibagikan. Pak Yonatan. Pak Yonatan ini adalah rekan pastoral mungkin ya dari Pastor Audi yang menghubungi saya, yang memberikan tema flyer dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Pastor Yonatan, salam kenal, dan salam kenal sekali lagi untuk seluruh keluarga rohani GBI House of Grace. Perkenalkan, nama saya Sudiadi Siregar, saya asli orang Batak. Mungkin Bapak Ibu berpikir kok namanya Jawa tapi ada marganya Siregar. Saya asli 100% Batak, bapak saya Siregar, mama saya Buru Pasaribu. Jadi saya benar-benar orang Batak. Muka saya saja seperti orang Jawa, jadi tidak seperti orang Batak. Logat saya juga sudah logat Jawa, karena saya besar di Jakarta dari usia 6 tahun, saya sudah di Jakarta. Baik, saya punya 1 istri dan punya 1 anak. Nama anak saya adalah Kairos. Ini anak yang luar biasa yang Tuhan berikan, waktunya Tuhan untuk kami. Tuhan berikan anugerah, maka kami kasih nama anak ini Kairos. Ya, singkat sedikit, saya background studinya S1 Teologi dari Petamburan dan sekarang sedang mengambil Magister Teologi di STT Real Batam. Nah, Pastor Audi pasti kenal, director kita itu Pastor Irwan Wijaya. Jadi ini udah orang-orang yang hebat yang punya STT dan punya pelayanan di misi. Nah, itu gembala pembina saya juga Pastor Irwan dan Pastor Johan Handoyo yang ada di Singapura. Jadi saya mengembalakan di BCM Myanmar kurang lebih sudah masuk tahun ketiga. Bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini Pak Sudiadi ini usianya berapa sih begitu? Nah, usia saya baru 32, Bapak Ibu. Tapi usia muda, Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan orang-orang basically high teknologi, high segalanya di atas rata-rata. Tapi ya Tuhan percayakan saya untuk memimpin jemaat yang ada di Yangon. Bagaimanapun basically mereka, tapi puji Tuhan mereka begitu mengasihi Tuhan dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, khususnya di BCM Myanmar.
Nah, sekarang posisi saya ada di Jakarta karena Bapak Ibu mungkin tahu sebagian kondisi di Myanmar, terutama Pastor Audi juga tahu update yang ada terjadi di Myanmar, kudeta. Jadi sehingga kami orang-orang non-esensial dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Yangon menghimbau supaya kami pulang aja dulu supaya posisinya sampai nanti aman untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi kami pulang non-esensial karena ibadah juga di BCM dari tahun 2019 masuknya pandemik di Yangon, kita melalui Zoom meeting sampai saat ini. Jadi ibadah doa, ibadah kul, ibadah raya, kita semua Zoom. Tidak ada YouTube, jadi semuanya kita Zoom, live Zoom. Jadi kita bersyukur, saya juga secara pribadi bersyukur, jemaat Tuhan masih bisa mengikuti baik mereka yang ada di Indonesia dan di Yangon. Nah, saya rasa itu saja perkenalan saya, supaya tidak panjang lebar. Salam kenal sekali lagi untuk kita semua. Saya Pastor Sudiadi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya bersyukur ketika Pastor Yonatan tanya lagu apa kira-kira Pastor untuk menghantarkan firman Tuhan. Nah, ini lagu yang sungguh powerful saya rasa. Ini ketika Bapak Ibu mungkin bisa lihat nanti di YouTube channel Sudirman Worship, itu GBI Sudirman yang ada di Sudirman, itu lagunya begitu dalam. Karena tema yang akan saya sharingkan adalah berseru kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang di akhir zaman ini pasti mengalami yang namanya kondisi yang sulit. Masa-masa yang sukar pasti sedang dihadapi. Dari COVID-19, Bapak Ibu masih mending COVID-19 Bapak Ibu hadapi. Kami yang di Myanmar 2, double problem. Nah, COVID-19 bahkan kudeta. Inilah yang membuat saya mendorong seluruh sidang jemaat Tuhan secara khusus untuk di Yangon, untuk terus berseru kepada Tuhan. Bahkan untuk terus berseru kepada Yesus ketika dalam kondisi-kondisi apapun. Nah, ini kita sedang masuk di era Pentakosta yang ketiga. Nah, ini hari kedua pencurahan Roh Kudus di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ke-10 hari kurang lebih, para murid-murid mereka menunggu Yesus di upper room ketika Yesus katakan nantikan aku di Yerusalem. Maka ke hari Pentakosta, hari yang ke-50, aku akan mencurahkan Roh Kudus atas kamu. Maka itu terjadi di Kisah Para Rasul 1. Nah, kalau saya coba renungkan bahwa ketika mereka di upper room, apa yang mereka lakukan? Pray, praise, and worship. Itu kita sudah tahu, itu menjadi DNA gereja kita di bawah Pak Niko, gembala pembina kita. Nah, inilah yang saya ingin share bagaimana mereka, murid-murid pada waktu itu di upper room, mereka berseru kepada Yesus. Kita akan belajar bersama-sama, berseru ini seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, saya ambil dalam Markus pasal 10, ayat yang ke-46 sampai 52. Saya sudah sediakan slide-nya, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sudah saya siapkan. Saya berharap kita bisa mengikutinya bersama-sama. Demikian firman Tuhan di ayat ke-46 dalam Markus 10. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya rasa ini ayat yang sudah sangat familiar buat kita semua berbicara tentang Bartimeus. Dari Sunday School mungkin kita sudah tahu seorang pengemis yang buta ini yang bernama Bartimeus. Tetapi saya melihat ada tindakan yang begitu nyata yang dilakukan oleh Bartimeus. Ini kondisi yang sudah sulit dialami oleh Bartimeus. Tetapi ketika dia tahu, ketika dia mendengar bahwa Yesus anak Daud sedang berjalan melalui dia pada waktu itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dia berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.
Nah, yang menariknya ketika dia berseru memanggil nama Yesus, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu mengatakan kepada dia, diam. Dia disuruh diam. Padahal dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Dia butuh rasa empati dari orang lain. Mungkin orang yang berbondong-bondong itu dia berharap 1-2 orang bisa mengerti perasaannya. Tetapi dengar baik, orang-orang yang berbondong-bondong pada waktu itu justru menegur dia supaya dia diam. Tetapi yang menjadi hal yang menurut saya ini luar biasa, yang di luar pikiran kita, dia itu udah ditegur tidak diam, tapi semakin keras. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ketika dia semakin keras dia berseru kepada Yesus, maka Yesus menghampiri dia. Ini kronologi atau short story dari Bartimeus yang Tuhan sembuhkan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya mau bagi begini. Dalam perjanjian lama, ternyata di dalam perjanjian lama juga kita sudah tahu, sudah harus mengerti dan memahami ternyata berseru itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Sebelum masuk kepada sejarah Bartimeus atau cerita dari Bartimeus. Ternyata di perjanjian lama juga sudah ada. Apa sih yang dikatakan oleh perjanjian lama? Berseru itu memakai kata kara, Bapak Ibu. Nah, kata kara ini memanggil dengan suara yang keras. Jadi kalau kita memanggil orang atau istri kita mah, itu kan lembut begitu ya. Itu dengan jarak mungkin 1 meter, 2 meter. Tetapi kalau kita memanggil istri kita mungkin yang di mall tiba-tiba pergi jauh begitu ya, ke satu tempat, mau belanja sesuatu dia nggak dengar suara kita, mungkin kita teriak, mah begitu. Tujuannya apa? Supaya ketika kita memanggil, dia mendengar. Ketika kita memanggil istri kita mengatakan, mah, dia dengar. Wah, suamiku manggil. Maka seketika itulah istrinya menghampiri suaminya. Atau mungkin menjawab, iya Pak, aku di sini. Nah, di dalam perjanjian baru juga memakai kata krazo. Krazo ini berteriak. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia berteriak. Jadi kata berseru ini bukan sesuatu yang dilakukan mungkin dengan suara yang lembut. Mungkin seperti, maaf saya katakan, kalau orang Jawa kan ngomongnya sangat lembut begitu ya. Mungkin kata ini tidak bisa dipakai oleh orang-orang Jawa. Tetapi ini lebih kepada orang Batak, orang Timur begitu ya. Tidak memanggil saja, ngomong saja mungkin sangat keras nada bicaranya. Sehingga orang berpikir, oh ini orang lagi berantem atau bagaimana. Tetapi kalau kita kembali kepada perjanjian lama dan perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata udah banyak cerita-cerita atau story atau sejarah tokoh-tokoh Alkitab yang berseru kepada Allah, kepada Yesus. Nah, kita akan belajar bersama-sama nanti. Ini saya coba bagikan bagaimana definisi dari perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara tentang berseru. Nah, kalau kita kembali kepada Bartimeus dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48 dikatakan ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, dia krazo. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Ini memakai kata krazo kembali. Maka ketika dia berseru dengan suara yang keras, berteriak, ditolak, bahkan disuruh diam oleh orang lain, dia semakin krazo, jadi double. Tujuannya apa? Satu tujuannya supaya Yesus menghampiri dia. Itulah yang tadi saya katakan bagi kita semua, kenapa kita berseru, mengapa kita berteriak, mengapa kita memanggil seseorang, memanggil dengan nada yang suara yang keras, supaya orang yang kita panggil itu mendengar panggilan kita. Supaya ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Nah, lalu pertanyaannya, kalau tidak kita pakai kara kerazo, boleh tidak Pak? Dalam konteks ini saya katakan memang kata kerazo dan kata kara ini identik kepada satu tindakan yang meluap-luap. Saat kata-kata yang tidak bisa terungkapkan maka dia berteriak. Begitu. Lalu bagaimana sikap kita berdoa? Sikap kita berdoa tentunya berbeda dengan kerazo. Gak mungkin kita berdoa one by one dengan Tuhan kita teriak-teriak, gak perlu juga.
Tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini malam ini saya katakan, ketika kita berseru kepada Yesus, kita belajar dari Bartimeus, kita harus krazo, kita harus berseru dengan suara yang keras. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena ada 3 hal yang harus kita pahami. Berseru di dalam kesesakan yang pertama, berseru untuk meminta tolong, bahkan berseru untuk berserah. Nah, berseru di dalam kesesakan itu dicatat di dalam 2 Samuel 22 ayat 7. Dikatakan begini, saya baca ayatnya buat kita semua. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dengarkanlah aku ya Tuhan, seruanku, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengarlah kiranya Tuhan akan doaku, apabila aku berseru, kasihanilah aku dan sahutlanlah daku. Ini berdoa dalam kesesakan, berseru, ini kara sama Tuhan. Sama seperti pemazmur dalam 27 ayat 7 katakan berseru untuk minta tolong kepada Tuhan. Lalu berserulah kita orang-orang percaya yang senantiasa berseru kepada Tuhan dan tidak pernah henti-hentinya kita berseru kepada Tuhan. Itu di Mazmur 27 ayat 7. Dengarkanlah Tuhan seruanku ketika aku minta tolong. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 7 juga dikatakan ketika aku dalam kesesakan aku berseru. Dan yang terakhir ketika kita berseru untuk berserah. Yesus ketika dia di atas kayu salib dia katakan semuanya sudah selesai. Aku serahkan nyawaku kepada Tuhan. Kepadamu ya Allah. Nah 3 hal ini yang harus kita pahami kenapa orang berseru. Kenapa orang memanggil Tuhan. Kenapa orang berteriak. Kenapa Bartimeus berteriak kepada Tuhan. Kenapa dia krazo kepada Tuhan. Karena dia dalam kondisi yang sulit. Dia dalam masa kesesakan. Dan dia butuh pertolongan. Dan dia juga berserah kepada Tuhan. Maka ketika Yesus menghampiri dia, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Rabuni, aku mau sembuh. Maka seketika itu juga Yesus katakan, imanmu lah yang telah menyembuhkan engkau. Ini 3 hal yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Mungkin kondisi kita tidak sama dengan orang yang lain. Apa yang kita alami tidak bisa sama. Bapak Ibu tidak bisa mengeneralisasikan problem atau kondisi yang sulit yang sedang kita alami saat ini. Tetapi saya mau katakan dari 3 hal ini, kita bisa belajar bersama-sama. Kita harus berseru. Orang berseru itu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi tertekan. Butuh pertolongan. Kalau tidak butuh pertolongan dan tidak dalam kesesakan, tidak mungkin berseru. Itu logikanya. Tetapi karena kita dalam kondisi kesesak, kita dalam posisi butuh pertolongan, itu pasti kita berseru. Saya punya testimoni ini yang real. Kemarin itu hari Kamis, setelah ibadah kenaikan, saya mau kunjungan ke rumah jemaat karena lahiran. Lalu satu case yang tidak pernah saya pikirkan jauh-jauh hari, anak saya ini minta, anak saya Kairos, masih 2 tahun, tapi kalau kita pergi, entah naik motor, naik mobil, dia selalu minta kunci. Ki, gitu. Dia mau dia yang ngelit kita begitu, ngelit kami. Jadi satu singkat cerita, saya kasih kunci mobil ini ke anak saya si Kairos. Lalu dia bilang, sit, dia mau duduk. Maksudnya duduk di depan begitu, depan setir. Ya karena saya pikir dia anak yang belum mengerti untuk mengunci dan menutup pintu, ya saya kasih duduk. Tapi saya nyalain posisi mobil, AC, airconnya udah saya onin. Lalu saya mau ngambil sepatu Bapak Ibu di rak di depan rumah. Terus ketika saya ambil, saya mau pakai, saya buka pintu mobil dari luar. Ternyata sudah di-lock, dikunci sama anak saya. Bayangkan, itu yang buat saya shock. Berat sekali shocknya saya. Saya pikir wah anak saya ini siapa yang bisa mengeluarkan nanti. Karena saya bilang open, please, open. Lock, saya bilang begitu. Tapi dia tidak mengerti. Malah kelamaan dia malah nangis. Teriak dia nangis. Ketika kami bilang lock dari luar, mungkin dia pikir ketika kuncinya diputar ke kiri itu akan membuka pintu.
Ternyata matilah mesin, matilah aircon. Lalu histerislah opungnya dan istri saya dan termasuk juga saya. Nah, seketika itu juga dalam masa kesesakan dan kami butuh pertolongan. Disitulah saya berteriak kepada Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Istri dan mertua saya itu nangis-nangis, jerit-jerit. Matilah anak saya, matilah cucu saya, seperti itu. Saya juga semakin syok begitu ya. Saya tidak tahu harus bertindak apa. Akhirnya saya solusi, ya udah pecahkan kaca. Ini mobil juga bukan punya kami, punya pamannya si Kairos. Akhirnya kami ambil decision pecahkan kaca. Kami pecahkanlah kaca itu. Tetapi yang memecahkan bukan kami. Yang memecahkan adalah tetangga. Karena kami berseru dalam kesesakan, kami minta tolong. Orang banyak datang menolong kami. Itulah pertolongan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita dalam masa sesak, dalam masa kita membutuhkan pertolongan, kita harus berserah. Berserah kepada Tuhan. Tetapi di balik berserah kepada Tuhan harus ada tindakan, Bapak Ibu. Jangan hanya kita berpangku tangan. Bartimeus dia tidak berpangku tangan. Tetapi dia tahu Yesus anak Daud yang lewat. Dia tahu pasti Yesus bisa menjamah dia. Pasti bisa menyembuhkan dia. Sehingga dia bertindak. Ada tindakan nyata. Ada sesuatu yang dia lakukan supaya Yesus menyembuhkan dia. Yaitu dia berseru. Ini saya mau katakan buat kita semua di dalam kondisi yang sulit saat ini. Dalam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Saya mau katakan kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin pertolongan kita jelas tidak datang dari manusia. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Melalui gembala kita, melalui tim pastoral kita meminta pertolongan, Pak, tolong dukung dalam doa. Inilah bukti bahwa kekristenan, bahwa iman kita itu hidup. Karena kita juga berserah kepada Tuhan. Dan kita saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain. Itulah fungsi gereja sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Mereka bersama-sama bersekutu, memecahkan roti, membagi apa yang menjadi milik mereka, menjadi milik orang yang lain, milik mereka bersama-sama, sharing. Nah, 3 hal yang harus kita pahami. Orang yang butuh pertolongan, orang yang dalam kesesakan dan terus berserah, itu senantiasa berseru kepada Tuhan. Itu senantiasa kerazo sama Tuhan. Terkadang kita harus berteriak. Dan memang tidak bisa dipungkiri. Ekspresi seseorang berseru itu berbeda-beda. Tetapi kalau kita belajar dari Bartimeus, dia tidak malu. Dia tidak pernah berpikir aku akan ditolak oleh Tuhan. Sekalipun orang di luar sana, orang yang berbondong-bondong, bersama-sama dengan Yesus mengatakan engkau harus diam. Tetapi dia tidak pernah berhenti berseru. Dan itulah yang Tuhan mau. Supaya kita senantiasa berseru. Sekalipun mungkin tidak ada jawaban. Sekalipun kita tidak melihat jawaban ke depannya. Tetapi saya percaya ketika kita berseru di dalam kesesakan dan kita minta tolong dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan kasih contoh dari cerita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang berseru. Ini lahirnya Samuel dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Dia punya ibu Hana. Ini salah satu wanita yang begitu kuat menurut Alkitab. Karena kita tahu sejarahnya, Elkana ini dia bapaknya Samuel punya 2 istri, Hana dan Penina. Penina ini punya anak. Tetapi Hana mandul. Tapi kalau kita baca di ayat yang kelima, Tuhan, ini inisiatif Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan untuk Hana. Dia menutup kandungan Hana. Pertanyaan kita mungkin, apa tujuan Tuhan menutup kandungan Hana? Hana ini kandungannya sudah ditutup. Di dalam tradisi orang Yahudi, orang yang tidak punya keturunan pada waktu itu adalah satu kehinaan, najis. Pasti banyak dosanya. Kira-kira seperti itu sederhananya. Tetapi Hana ini adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Sudah dia kandungannya ditutup, di ayat 6-7, dia menerima perlakuan yang tidak baik dari Penina. Bayangkan, ini sudah dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang sangat sesak, terhimpit, mungkin malu secara pribadi. Dan dia dipermalukan oleh Penina, istri kedua dari suaminya.
Bayangkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat ke-10, dia tetap berdoa. Hana berdoa sambil menangis-nangis terseduh-seduh. Bayangkan dia sudah berdoa sambil menangis terseduh-seduh, Imam Eli katakan dia sedang mabuk. Seorang imam berkata engkau mabuk. Tetapi dia katakan di ayat 18, tidak Tuhan, aku hanya meminta belas kasihan Tuhan. Dalam kondisi sulit pun yang dialami, dia tidak pernah lupa untuk menyembah Tuhan. Ayat 19, Hana dan keluarganya membangun mezbah dan mereka beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, rewardnya apa? Researchnya apa? Hasil dari ketekunan Hana. Hana mengandung anak laki-laki dan anak itu diberi nama Samuel. Orang yang dipercaya Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang dahsyat dan luar biasa yaitu Daud. Nah, saya mau katakan begini buat kita semua dari story Hana ini, lahirnya Samuel. Dia ini dalam kondisi yang sulit yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, tidak bisa mengandung, bahkan tidak ada kemungkinan dia untuk mengandung karena Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Ini yang dahsyat dan luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti Hana? Dalam kondisi sulit kita bisa mengucap syukur, sama seperti 1 Tesalonika 5:18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Bapa di surga bagi setiap kamu semua. Apakah bisa? Belum tentu. Masalah pertama sudah datang lagi masalah kedua. Masalah yang pertama belum clear, belum bisa dituntaskan, belum ada solusinya. Tetapi masalah demi masalah terus menghimpit Hana. Tetapi saya bersyukur Allah begitu dahsyat dan luar biasa. Ketika dia berseru, ketika Hana terus berdoa, Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Dan dia memberikan anak yang begitu dahsyat dan luar biasa. Yang kita tahu itu Samuel. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita semua orang percaya. Terkadang yang kita alami mungkin tidak seperti Hana. Mungkin hanya problem kecil, tapi sering sekali kita merengek-rengek dengan Tuhan dan kita melupakan satu tugas kita, satu tanggung jawab kita, supaya kita tetap berdiri tegak menyembah Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa masalah kita tidak pernah, bahkan tidak akan ada solusinya. Pasti ada solusi di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Yesus datang ke dunia, dia memberikan solusi. Dia mati, bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia menampakkan diri bersama murid-murid 40 hari untuk memberikan solusi yang nyata bagi murid-murid. Setelah itu dia naik ke surga. Dan dia tidak meninggalkan murid-murid. 10 hari mereka menantikan Yesus di Apel, menantikan pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta di Apel Rum. Sehingga hari ke-10 mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api. Wah, begitu dahsyat dan luar biasa pekerjaan Tuhan. Ini cerita dari seorang yang Tuhan tutup kandungannya Hana. Tapi dia tetap konsisten untuk menyembah Tuhan. Nah, saya teringat dari perjanjian baru orang lumpuh di kolam Bethesda. Di ayat yang ketiga dalam Yohanes 5 ayat 1-18 dicatat begini. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Ia berbaring di serambi. Karena apa? Mengalami sakit penyakit. Di ayat 1-2 banyak orang sakit penyakit, lumpuh, timpang dan lain sebagainya. Mereka duduk di serambi-serambi itu. Tujuannya apa? Ketika gelombang datang ke air itu, gelombang itu mengenai mereka sehingga mereka sembuh. Tetapi ada seorang yang mengalami sakit penyakit berbaring di sana. Dia sudah 38 tahun mengalami sakit penyakit itu. Dan tidak ada orang yang perhatian, tidak ada orang yang care dengan dia. Karena mereka semua memikirkan diri sendiri. Bagaimana supaya mereka di serambi itu mengalami gelombang dan mereka bisa sembuh, tidak peduli dengan yang lain. Tetapi ketika Yesus menghampiri dia, Yesus katakan, apa yang aku harus lakukan kepadamu? Aku mau sembuh. Maka dia sembuh seketika itu juga. Di ayat 8 dan 9 dalam Yohanes 5. Karena dia berseru, minta tolong. Dia katakan, Tuhan, dia curhat sama Tuhan. Sudah 38 tahun aku mengalami sakit di sini. Tidak ada seorang pun yang menolong aku. Tidak ada seorang pun yang care sama aku. Nah, saya mau katakan begini, kalau ada orang gak care dengan kita, jangan peduli.
Sebab ketika orang nggak peduli atau nggak care dengan kita, ada satu pribadi yang care dengan kita, yaitu Bapa kita, Yesus Kristus. Amin. Kalau ada orang yang nggak perhatian dengan kita, keluarga kita, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita membutuhkan pertolongan, saya mau katakan, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus adalah pribadi yang senantiasa care ketika kita berseru memanggil namanya. Amin. Dari Hana dan dari orang lumpuh di kolam Bethesda ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa proses hidup yang begitu sulit yang harus kita hadapi saat ini, bahkan yang dihadapi dalam perjanjian lama, tidak melepaskan kita dari kasih Kristus. Paulus katakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, maut, tidak ada. Sebab kasih Kristus tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita dalam posisi yang saat ini terpuruk, saya mau katakan, ada Yesus. Ketika kita berseru memanggil namanya, ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Dia adalah sahabat yang baik, amin. Yang menaruh waktu setiap waktu bagi kita ketika kita membutuhkan dia. Ada 3 hal yang kita bisa belajar bersama-sama, singkat saya katakan, ketika kita berseru kepada Yesus, tetap berdiri teguh. 1 Korintus 16:13 katakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum memberikan jawaban atas seruan doa kita, 1 bulan, 1 tahun, mungkin beberapa tahun, saya mau katakan tetaplah berdiri teguh. Tetaplah berdiri teguh di dalam imanmu. Jangan kau katakan bahwa aku tidak percaya Tuhan lagi. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku tidak mau lagi berdoa. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak memiliki mental seperti itu. Sebagai orang percaya yang menghidupi firman Tuhan, yang senantiasa kita berseru kepada Tuhan, kita tetap berdiri teguh di tengah topan, di tengah badai. Kita tetap berdiri teguh dan kita tetap katakan bahwa kita tetap kuat. Sekalipun belum ada jawaban, sekalipun kita belum melihat progres yang baik dari setiap pergumulan kita tetap berdiri teguh. Amin, tetap kuat. Saya percaya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan Roh Kuduslah yang membuat kita tetap berdiri teguh karena kita punya Allah yang hidup. Ketika kita berseru kepada Tuhan, mungkin tidak dijawab seketika itu juga, mungkin tidak seperti Bartimeus, mungkin seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda, mungkin seperti Hana bertahun-tahun mengalami cobaan, mengalami rintangan yang begitu berat, tetapi mereka tetap konsisten, mereka tetap percaya bahwa ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Maka saya mau katakan buat kita semua, saya mau encourage kita semua, memberikan semangat buat kita. Tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap semangat. Keluarga rohani House of Grace, Tuhan pasti memberikan jawaban atas setiap kehidupan kita. Ketika kita berseru, Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan kita. Amin. Lalu yang kedua, percaya akan pemeliharaan Tuhan. 2 Timotius 1:12 katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari Tuhan. Percayalah bahwa providensianya Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Maka ketika murid-murid ditegur oleh Yesus, engkau tidak perlu memikirkan makanan dan pakaian dan minuman. Ketika Yesus dicobai oleh iblis dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung Tuhan pelihara. Mereka tidak nabur, mereka tidak melakukan apapun, tetapi Tuhan pelihara. Tetapi Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan pasti pelihara kita. Pertanyaannya kita fokusnya kemana? Kita fokus ke masalah kita atau kita fokus kepada pribadi yang bisa memberikan solusi dalam hidup kita? Kalau kita fokus terhadap masalah kita, saya mau katakan, kita tidak akan pernah fokus kepada pribadi yang akan memberikan solusi bagi kita. Karena fokus kita hanya masalah-masalah. Kita hanya berpikir nanti masalah ini belum kelar, tambah lagi ini. Case yang satu belum selesai, case yang kedua tambah, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan ketika kita fokus kepada pribadi yang memberikan jawaban di dalam setiap case atau setiap permasalahan yang kita alami saat ini. Dan kita terus berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Saya percaya Tuhan ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saya percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita yang senantiasa berharap dan berseru kepada Tuhan.
Tuhan akan membuat kita beda dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita manusia yang terkutuk di dalam Yeremia 17 katakan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita tahu Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Adakah di antara kita sampai saat ini meminta-minta? Saya percaya tidak. Adakah sampai saat ini kita jatuh miskin? Saya percaya tidak. Sekalipun itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan, poin yang pertama, bersikaplah sebagai laki-laki. Harus gentleman. Tetap kuat menghadapi masalah. Mengapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita tetap konsisten, tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan di masa-masa yang sulit saat ini, masa-masa sukar yang kita alami. Kita percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Bahkan sebelum kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu. Pertanyaannya ketika Bartimeus berdiri pinggir jalan, ketika Hana mengalami kemandulan, ketika orang-orang yang sakit yang lumpuh di kolam Bethesda itu, sebelum Yesus datang, sebelum Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sebelum Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu? Pasti Tuhan tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia omnipotent, omnipresent. Dia itu maha tahu, maha hadir. Sehingga saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sangat tahu. Dia begitu tahu setiap pergumulan kita. Maka Amsal 35 ayat 6 mengajarkan kita, percayalah kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hati kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya mau katakan, percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun kondisi yang kita alami saat ini, seberat apapun kondisi kita saat ini, permasalahan kita, sakit penyakit mungkinkah kita alami, masalah ekonomi, keluarga, seberat apapun itu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 katakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak 50-50, tetapi kita all out. Kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita. Sering sekali kita menganalisa, kalau saya begini, nanti hasilnya ini. Kalau saya lakukan ini, nanti hasilnya ini. Saya mau katakan, itu kita berbicara tentang mengandalkan pikiran kita. Hanya bersandar kepada diri kita sendiri. Tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita percaya, kita berserah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita tahu, Tuhan Engkau tahu setiap pergumulanku. Tuhan Engkau tahu setiap masalahku. Maka aku berserah. Dan aku percaya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya coba review 3 poin ini buat kita semua. Ketika kita berseru kepada Yesus, saya mau mendorong kita semua tetap berdiri teguh. Tetap kuat. Jangan menyerah. Jangan pernah undur dalam segala hal. Ada masalah jangan undur dalam pelayanan. Pak saya break dulu, saya libur dulu, Pak saya cuti dulu. Tidak ada dalam pelayanan seperti itu. Karena Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Kenapa kamu break dulu? Karena saya ada masalah keluarga Pak, problem Pak yang bersama. Saya rasa kita tidak gentleman dengan Tuhan. Kalau kita gentleman dengan Tuhan, Tuhan Yesus dalam kondisi sulit, dimaki-maki, dicibir, diludahi. Pertanyaan saya, apakah Yesus mundur untuk menyelamatkan saudara dan saya dunia ini? Tidak. Dia tetap konsisten, dia tetap kuat. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, tetap kuat Bapak Ibu. Jangan pernah kendor. Jangan pernah kendorkan iman kita. Sebab kita percaya ada pemeliharaan Tuhan bagi saudara, bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan, ministry, atau apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan saat ini. Percayalah pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli saat ini. Dan yang terakhir saya ambil quote begini. Dalam situasi hidup yang sukar dan gelap, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung-kunjung membaik. Ada case yang baru, varian dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, apapun yang terjadi di dunia saat ini, tetaplah ingat kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah meminta kepada Tuhan. Sebab dia pasti menolong kita. Sebab ada pertolongan di dalam Tuhan.
Sebab dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Mungkin kita memiliki masalah yang begitu berat, yang harus kita hadapi, mungkin yang harus kita lewati sendirian. Seolah-olah istri atau suami atau anak atau keluarga kita tidak bisa mensupport kita. Tetapi saya mau katakan, Paulus katakan justru di dalam kelemahanmu lah maka nyata kuasaku. Amin. Justru di balik kelemahan kita lah Tuhan mau supaya kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian sharing firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua keluarga GBI House of Grace. Saya minta tim Praise and Worship, Ibu Frita dan Bapak Axel untuk menyanyikan ref dan bridge-nya saja. Ada bridge-nya. Yesus, Yesus, Yesus. Saya rindu kita nyanyi dari ref lalu bridge. Baik, saya serahkan kepada Praise and Worship. Lalu setelah itu nanti saya akan serahkan ke Pastor Audi. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Amin. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, panggil namanya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku
Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau lihat Ya, setiap keluarga ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang gumuli hari-hari ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam ya Tuhan. Matamu tidak pernah tidak melihat anak-anak-Mu 24 jam sehari, siang dan malam ya Tuhan. Sebab itu hari ini kami hamba berdoa malam ini Tuhan, pada anak-anak-Mu dalam pergumulan, entah itu sakit, penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, apapun yang sedang anak-anak-Mu hadapi hari ini Tuhan, Engkau selalu sediakan pintu-pintu yang terbuka ya Tuhan. Engkau selalu akan sediakan bahkan pintu-pintu yang tertutup, yang rasanya buat mereka tidak mungkin terbuka. Hamba berdoa ya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa bukakan pintu-pintu yang lain, pintu-pintu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Tapi percaya waktu mereka berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu ya Tuhan, maka pintu-pintu yang tidak pernah mereka lihat tiba-tiba terbuka buat mereka. Terbuka buat mereka, pintu-pintu yang baru terbuka buat mereka. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, Kau mendengar setiap anak-anak-Mu, Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu. Ada mereka yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dengar anak-anak-Mu ya Tuhan, dengar seruan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka berseru seperti Bartimeus berseru kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa, bukakan pintu-pintu itu ya Tuhan, bukakan pintu-pintu itu ya Tuhan, supaya di breakthrough di rumah tangga mereka, jadi breakthrough dalam kehidupan keluarga mereka, breakthrough dalam bisnis mereka, breakthrough dalam ekonomi mereka. Dan hamba percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Sundiadi ya Tuhan, yang sudah melayani kami malam hari ini. Engkau memberkati istri, anak, keluarga besar, penggembalaannya di Myanmar ya Tuhan. Hamba tahu beban-beban doanya buat anak-anak rohaninya ya Tuhan, jemaatnya yang digembalakan ya Tuhan. Yang dalam tekanan, dalam masalah. Tapi hamba percaya waktu dia berseru kepadamu, dia akan bersukacita, bersorak-sorai, karena melihat Allahnya yang dahsyat, membuat breakthrough yang luar biasa. Allahnya yang dahsyat sedang menyiapkan tuayan yang besar. Allahnya yang dahsyat sedang menyiapkan jiwa-jiwa di Myanmar untuk dituai buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi melepaskan berkat Bapak Sundiadi ya Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Apa yang dia tabur akan kembali dalam kehidupannya berlipat-lipat kali ganda. Sehingga dia mengalami sukacita karena Allahnya yang dahsyat selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapak, berkati Pak Sundiadi Siregar dan seisi rumahnya dan seluruh pelayanannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Thank you Pak Sundiadi buat pelayanannya, firman-Nya. Tuhan berkati Bapak berlimpah-limpah. Sama-sama Pastor Audi. Terima kasih Pak. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, mari kita ajak anak-anak kita untuk bertemu Tuhan dalam ibadah anak pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Vivian. Ibadah Youth akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ephraim Ferdinand. Ayo join guys! Hai jagoan cilik, jangan lupa besok hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 akan diadakan ibadah Junior Church pukul 4:30 sore via Zoom. Terus on fire. Ibadah Banten Women Revival akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 7:30 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Petrus Sutarjo. Kami mengundang ibu-ibu untuk ikut ibadah bersama-sama. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021
pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi. Mari sama-sama kita beribadah dan nantikan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat kepada Pak Tovan. Saya persilahkan untuk memimpin di dalam doa syafaat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala bersama-sama sehati berdoa syafaat malam hari ini. Uralapaya syikiralawaralawaralawaralawa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ajarkan kami hari-hari ini kami berseru hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik, mengasihi kami. Kaulah yang rela mati di kayu salib menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang mendengar adanya ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa berseru, tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu jawaban-Mu hanya sejauh daripada doa kami. Hamba berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sudi Adi Siregar. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi ladangnya yang ada di Myanmar yang sedang mengalami konflik. Kami serahkan Tuhan jemaatnya yang ada di Myanmar Tuhan. Apapun yang terjadi, satu perkara yang kami tahu Tuhan. Kau sendiri yang punya acara, Engkau sendiri yang punya rencana yang baik buat setiap jemaat yang ada di Myanmar Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kami terlalu percaya Engkau punya rencana yang baik. Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat Myanmar Tuhan. Dan kami terlalu percaya ada penuaian jiwa yang beribu-ribu laksa terjadi di Myanmar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Kami juga bawa di dalam doa buat gembala kami, Pak Udi, Bu Mona, Patrick, Michelle, Jen. Tuhan campur tangan atas hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Dimanapun hamba-Mu melayani, kami boleh melihat Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan hadir bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Kami senantiasa berdoa buat gembala kami ya Tuhan. Kau sendiri yang memimpin, menuntun, menopang hamba-Mu Tuhan. Menguatkan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami bawa di dalam doa buat bangsa kami Indonesia. Kami mau katakan terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu buat Indonesia hari-hari ini. Apapun yang terjadi dengan COVID-19, keadaan ekonominya, kami terlalu percaya Tuhan Kau sendiri campur tangan atas bangsa kami Indonesia. Kau punya rencana yang besar bagi bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami tahu Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena Indonesia akan melahirkan Pentakosta ketiga. Indonesia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih buat Presiden kami Jokowi Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan ya Allah. Kau menjauhkan mereka daripada segala roh korupsi, terorisme, pengajaran-pengajaran saya sesat, LGBT. Oh Tuhan, kami tolak semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Indonesia sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan malam hari ini mari Bapak Ibu saya mengajak kita bersama-sama sehati berdoa buat jemaat yang sakit, buat Bu Evi, Bu Lydia yang mengalami sakit penyakit. Biar kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Iralapaya syakaralawaralawaralabapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bawa di dalam doa buat Evi, buat Bu Lydia yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia biasa, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati merendahkan diri kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi mereka Tuhan. Kau berikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mereka boleh melihat mujizat-Mu terjadi apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap berkata bahwa Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan, kami tahu Pantai Kosta ketiga sedang digongkan ya Tuhan. Kau akan memakai anak-anak muda ya Tuhan. Kau pakai mereka menjadi menuai jiwa-jiwa yang besar pada di akhir zaman ini Tuhan. Kau pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang menjawab doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur, segala hormat kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri tepuk tangan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dengan berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga rumah tangga mereka diberkati, keluarga besar mereka diberkati, pekerjaan bisnis mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.